Yaghfirullahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad adalah orang yang diampuni dosa-dosanya yang akan datang ataupun yang sudah lewat. Nabi Muhammad orang yang sudah diampuni dosanya saja masih meminta bulan suci Ramadan. Berarti apa? Berarti begitu hebatnya bulan suci Ramadan, begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Betul Ibu? Bu? Betul? Nabi Muhammad kalau sudah minta wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang diminta pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah beranjak berada di penghujung bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin, Bapak. Rasanya baru kemarin. Ibu-ibu, rasanya baru kemarin bulan Ramadan. Tak tahunya Ramadan sudah di akhir. Sudah di akhir. Malam 28 malam ini, betul? Tinggal malam 28. Kurang lebih kurang 2 hari lagi bulan suci Ramadan. Al-Fakir mengajak diri saya sendiri dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak khususnya, umumnya, untuk memanfaatkan sedikit lagi bulan suci Ramadan ini. Dulu Al-Fakir waktu Amran pernah belajar waktu di pondok. Kata guru Amran, orang yang berada di bulan suci Ramadan, satu ibadah sunnah itu bandingannya menjadi pahala wajib. Bandingan ganjaran pahala yang Allah berikan, satu ibadah sunnah itu akan diganjar seperti pahala wajib. Kita sholat tarawih berapa rakaat di sini? 11 apa 23? Nah, kita malam ini 23. Sanggup? Sanggup? Sanggup. Akan lihat 23. Ibadah sunnah yang kita kerjakan sekarang ini ibaratnya pahalanya, bandingannya dijadikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 8 sholat tarawih ditambah 3 sholat witir itu diibaratkan pahalanya jadi sholat fardu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keistimewaannya. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pahala puasa itu tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa hanya untuk Allah dan Allah yang langsung akan membalasnya. Jadi malaikat raqib, malaikat atid gak bisa nulisnya, Bu, pahala puasa itu. Kenapa? Karena koneksi langsung antara hamba dengan Allah. Puasa itu ibadah yang tersembunyi, betul? Kita tidak tahu orang itu puasa atau tidak. Apakah orang itu menahan puasanya atau tidak? Bisa jadi di WC minum, betul? Bisa jadi pas duduk minum, betul? Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah membalas langsung pahala puasa itu karena langsung berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Nah, melihat keistimewaan yang barusan sudah kita bahas, yang sudah kita sebutkan, pahala puasa Allah yang mengatur, kemudian pahala sunnah Allah yang menjadikan menjadi pahala puasa wajib, menjadi sholat seperti wajib, pahala seperti kewajiban fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain, menunjukkan kehebatan keistimewaan bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Lau ya'lamul insanu ma yakunu fi Ramadan ma fi Ramadan minal yumni wal barakah. Andai seluruh manusia tahu minal yumni wal barakah, dari karunia keberkahan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, latamannau an yakuna haulan kamilan. Pasti kita nih semuanya akan berangan-angan bulan Ramadan itu terjadi selama 1 tahun penuh. Kalau kita manusia tahu kehebatan, keistimewaan yang ada di dalam suci bulan Ramadan, kita akan meyakini, kita akan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bulan Ramadan itu terjadi selama 1 tahun penuh. Tapi kita nggak tahu. Karena tidak tahu, manfaatkan bulan suci Ramadan yang ada sisa tinggal 2 hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah,
sudah menjadi sunatullah Bapak Ibu. Kalau ada yang baik pasti ada yang buruk. Betul? Kalau ada kanan pasti ada kiri. Kalau ada depan pasti ada belakang. Di atas ada, di bawah ada. Ada laki, ada perempuan. Seperti itu sunnatullah. Allah tentukan seperti itu. Kehebatan bulan suci Ramadan itu berbanding juga, ada balasan juga bagi orang yang tidak mau menghormati bulan suci Ramadan. Apa balasannya, ancamannya? Nabi Muhammad SAW dulu, waktu beliau masih hidup, zaman dahulu, Nabi Muhammad itu punya mimbar, Bapak Ibu. Ada ibu bapak yang pernah umroh atau haji? Nabi itu punya mimbar. Ma baina mimbari itu raudhah min riyadil jinan. Nabi Muhammad punya mimbar, mimbarnya itu ada tangganya. 1, 2, 3. Tuh. Ketika Nabi Muhammad khutbah, naik di tingkat pertama mengucap amin. Tingkat 2 amin. Tingkat 3 amin. Sahabat waktu itu lihat Nabi Muhammad amin, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu ngucapin amin, nggak ada orang yang doa ngucapin amin. Naik tangga 1 amin, tangga 2 amin, tangga 3 amin. Terus ngucapin amin sampai tangga 3, sahabat-sahabat heran. Setelah Nabi Muhammad SAW khutbah, menyampaikan pidatonya, menyampaikan tausiahnya, mau'izahnya, sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin ketika di tangga pertama? Di tangga kedua kenapa mengucapkan amin? Di tangga ketiga kenapa mengucapkan amin?" Nabi Muhammad menjawab, "Iya sahabat, memang gak ada orang yang berdoa, gak ada hujan, gak ada angin yang datang. Tapi ketika saya naik ke atas mimbar yang pertama, ketika saya naik di tangga pertama, Nabi Muhammad SAW saya didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berdoa, Qul ya Muhammad amin. Wahai Muhammad, ucapkan kalimat amin. 5 dan 5 adraka Ramadan falam yughfar lahu." Amin kan wahai Muhammad. Oleh karena itu saya ucapkan amin. Dan celaka 5 adraka Ramadan, bagi orang yang dapat bulan Ramadan, berjumpa dia dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa malaikat Jibril. Yang berdoa malaikat Jibril. Malaikat itu berbuat dosa apa enggak, Bu? Malaikat Jibril itu berdosa apa enggak? Enggak. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa malaikat suci, yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak hebat doa tersebut. Doanya apa? Memberikan celaka, memberikan ancaman terhadap orang yang enggak puasa di bulan Ramadan. Dia berdoa mengancam kepada orang yang bertemu bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mendatangkan keberkahan. Dari mana keberkahannya? Dari ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan apabila masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabus sama, pintu langit dibuka untuk orang yang bertobat kepada Allah. Wa hujibatin nar, neraka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar orang-orang mukmin, orang-orang Islam di bulan suci Ramadan dapat tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ancamannya Bapak Ibu. Bahayanya kalau orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mungkin sampai di sinilah kultum saya Bapak Ibu, karena kultum itu kuliah 7 menit. Inilah 15 menit lebih. Rasanya bapak-bapak ngantuk. Ngantuk Bapak Ibu. Apa ditambah lagi? Tambah lagi, kaki yang merandar kuat.
Nah itu mungkin sampai di sinilah apa yang bisa Fakir Amran sampaikan. Lebih dan kurang Amran memohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, Amran memohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita sama-sama memohon ampunannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.